Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Lomba Mapak pada pagi hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Susanto Astana. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mohon izin pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuka acara Lomba Mapak tingkat kabupaten dengan doa, dan mohon izin saya memimpin untuk doa saat ini dengan tata cara agama Kristen. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, semoga panjang kuyungipun sebagus Lomba Mapak pagi ini berjalan dengan baik. Baik, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, yang menciptakan alam semesta dan isinya. Sungguh kami bersyukur bagi hari yang kita mensyukuri setiap kesehatan yang pada kesempatan pagi ini kami menyerahkan akan lomba maka pelajaran agama Kristen yang akan dilaksanakan di tempat ini hingga siang hari. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dengan acara pada saat pagi berjalan dengan baik. Bersyukur untuk kita yang boleh berikan mensupport untuk kegiatan ini. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang pada pagi ini akan mengikuti lomba Mapak ini. Tuhan berkati, beri kesehatan, berikan kemampuan sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik di dalam lomba Mapak saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga panitia, kami serahkan untuk juri yang boleh mendukung untuk kegiatan pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih dari awal hingga akhir acara Mapak saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa dalam Tuhan Yesus. Amin. Acara yang ketiga yaitu laporan Ketua Panitia, yaitu Bapak David Elia MTH, dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diwakili Bapak Penyelenggara Agama Katolik Bapak Widyawati, yang kami hormati Koordinator PT Tugas Kecamatan Boyolali dan sekaligus menjadi tuan rumah penyelenggaraan Mapak tingkat Kabupaten Boyolali 2024, Bapak Dr. Mayeri, dan yang kami hormati Bapak Ketua
tingkat Kabupaten Boyolali tahun 2024. Izin untuk kami memberikan laporan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami Ketua Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen tingkat Kabupaten Boyolali tahun 2024 melaporkan kegiatan lomba sebagai berikut. Latar belakang merespon diberlakukannya kurikulum merdeka secara bertahap dan kontinu yang salah satu sisinya berisi tentang penumbuhan budi pekerti peserta didik. Maka pendidikan agama Kristen merupakan mata pelajaran yang penting dalam mewujudkan penumbuhan budi pekerti secara nyata pada diri peserta didik dan warga sekolah pada umumnya. Pendidikan agama Kristen merupakan mata pelajaran yang mengarah kepada pembangunan manusia seutuhnya agar memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, sehingga perlu diajarkan kepada peserta didik dengan berbagai macam cara, dan salah satunya adalah dengan lomba mata pelajaran pendidikan agama Kristen. B. Tujuan kegiatan lomba mata pelajaran pendidikan agama Kristen dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menumbuh kembangkan iman peserta didik agar memiliki karakter seperti Kristus dalam rangka mewujudkan penumbuhan budi pekerti. 2. Memberikan dorongan, bimbingan, arahan, dan semangat peserta didik untuk menyiapkan iman Kristen dalam hidup sehari-hari. 3. Meningkatkan rasa kasih dan menghargai sesama dalam perilaku hidup sehari-hari. 4. Meningkatkan kemampuan sikap religius dan sosial, pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang materi pendidikan agama Kristen. Meningkatkan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitas siswa di bidang akademik dan seni. 6. Meningkatkan peran serta guru pendidikan agama Kristen sebagai fasilitator dalam membimbing peserta didik. Selain tujuan tersebut di atas, lomba mata pelajaran pendidikan agama Kristen ini untuk mengikuti lomba mata pelajaran pendidikan agama Kristen di tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 di Kota Salatiga. Waktu dan tempat pelaksanaan lomba mata pelajaran pendidikan agama Kristen akan dilaksanakan hari tanggal Jumat 13 September 2024 waktu pukul 8 sampai selesai, tempat SD Negeri Sijilan Boyolali. Macam lomba, kriteria dan persyaratan lomba. 1. Jenis lomba mapak CCA, solo vokal putra, solo vokal putri, cerita Alkitab, dan mocopat rohani. 2. Setiap kecamatan diharapkan bisa mengirimkan siswa Kristen untuk mengikuti lomba. 3. Peserta lomba adalah siswa SD yang duduk di kelas 1 sampai kelas 6. 4. Lomba diikuti oleh 13 kecamatan dengan jumlah peserta 91 siswa. Kejuaraan. 1. Penetapan kejuaraan berdasarkan hasil keputusan sidang dewan juri. 2. Keputusan dewan juri bersifat final. 3. Setiap jenis lomba ditetapkan juara 1, 2, 3 dan mendapatkan piala dan piagam. 4. Peserta lomba yang ditetapkan juara 1 pada setiap jenis lomba berhak mengikuti lomba mapak tingkat provinsi di Kota Salatiga pada tanggal 10 Oktober 2024. Biaya. 1. Pendanaan dari Dinas Kabupaten Boyolali. 2. Gotong royong setiap UPT di das kecamatan yang mengirimkan peserta. 3. Dukungan paguyuban guru Kristen Kabupaten Boyolali. Yang keempat, iuran guru-guru PAK Kabupaten Boyolali. Yang kelima, pendanaan dari Kementerian Agama. Dan yang terakhir, donatur. Demikian laporan kami. Mohon kiranya Bapak Kepala Dinas Kabupaten Boyolali dan Bapak Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Boyolali berkenan
membuka pelaksanaan lomba mata pelajaran pendidikan agama Kristen tingkat kabupaten pada tahun 2024 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali yang diwakili oleh Bapak Dr. Kristian. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dr. Kristian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini gereja saya Ribon. Ya punya semangat ini. Ingat ketlo bumi. Yang ketlo aku jono. Piru gereja nih. Mungkin saya tangga sehat, selalu dunia bangsa, yang kami hormati sahabat-sahabat dari Kemenak Kabupaten Boyolali. Ada satu tim, berapa orang Pak? Tiga orang catat. Teman-teman kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, ternyata Pak JSS serta timnya yang kebetulan hari ini hadir di tengah-tengah kita semua. Teman kami, sahabat kami semua, para kepala sekolah yang kebetulan hari ini hadir di tengah-tengah kita bersama kegiatan ini, para guru pendamping dan segenap panitia yang telah mensukseskan kegiatan ini. Yang pertama dan utama, maka kita senantiasa pantaskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang kuasa apapun. Yang kedua, mohon izin para Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Pak Supana MPD hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena bersamaan dengan kegiatan pembekalan duta seni. Di menjelang akhir tahun, memang berdasarkan evaluasi progres penerapan itu kita masih jauh, kemudian kita genjot sampai nanti di akhir tahun. Mohon maaf tanpa mengurangi cara hormat beliau untuk kami untuk hadir membersamai Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, teman-teman semua yang kemudian terutama anak-anak kami yang kami banggakan. Anak-anak, mana anak-anak ini? Masih punya semangat? Semangat pagi. Ya kok saya gede. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Berbahagiakah Anda di sini sekarang? Anak-anak? Berbahagia tidak? Ketemu sama temannya? Apa ini semangatnya lomba? Terima kasih pada semua guru pendamping yang telah, mohon maaf dengan segala keterbatasan, kita paham Bapak Ibu bahwasanya untuk ketenagaan pendidikan guru agama Kristen khususnya kita masih jauh dari ideal. Tapi dengan demikian bukan berarti membatasi kita, membatasi ruang gerak kita untuk memberikan pelayanan pada anak didik kita. Moga dengan segala keterbatasan itu kita berdayakan secara maksimal. Salah satu bentuk wujud keberhasilan memberdayakan adalah kegiatan hari ini. Dengan segala keterbatasan pendengar, teman-teman di pendidikan guru agama Kristen ternyata bisa melakukan kegiatan mapak. Mapak itu orang ketok. Dengan ini mentok. Singkatan apa? Nah, sama yang dibilang ngerti ya, sama dia.
antusiasme dari teman-teman semua di Dasar Pendidikan untuk mensukseskan kegiatan hari ini kita apresiasi, sungguh luar biasa. Semoga kegiatan hari ini nanti tidak berhenti dari sini, tapi justru ini adalah tonggak awal teman-teman untuk melangkah ke depan yang lebih bagus lagi. Tadi kami sudah rasa-rasa dengan beliau dari Kemenang itu kan dilaporkan ke panitia, aku sayang fitness mensupport kan begitu. Kok Kemenang protokol ya? Udah kayak ini disebut Kemenang. Tak tekoi. Ini pun ini konsumsi tanggung jawab Kemenang. Konsumsi ya. Masa konsumsi tak? Ya, ayo kamu panitia setelah ini. Hari ini nanti kan bersih tidak berhenti di sini. Ada kesemaran. Dorong Pak Kemenang. Minimal teman-teman ini untuk pemahaman tahun depan. Jadi penjelasan siapa koordinasi itu dilakukan. Karena ini kegiatan rutin mau nanti lakukan rangkaian saiki berdasarkan besok laksana itu laporan Kemenang Pak ternyata kebutuhan ini segini. Nah, DPR dengan orang yang menggali kan begitu. Ini sambil dia nanti ya sembrono harapan kami begitu. Semua instansi semua dinas kita membackup kegiatan seperti ini. Meskipun di dinas sebenarnya belum ada secara khusus untuk DPA ini, tapi kami berusaha seperti caranya orang kontribusi transport yang pakai motor lah. Misalnya begitu nanti insya Allah kita siapkan. Tapi hanya mohon maaf karena ini belum masuk agenda kita secara resmi. Jadi senang itu minimal dalam videonya kan kita harus sudah bergerak dulu. Oh ternyata ada kegiatan yang ini, jadi nanti ada yang kami kurangi, kalau bisa kita tambahkan kan begitu. Tapi karena sudah berjalan dan ini agenda rutin, semoga ini sebagai awal untuk kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Ini sesuai dengan roh dari kurikulum Merdeka, bahwa kurikulum Merdeka pembelajaran itu adalah mengembangkan bakat dan minat anak. Salah satunya kita lihat nanti bakat dan minat anak kita khususnya di pendidikan agama Kristen nanti akan terlihat di sini. Jadi nanti bisa betul-betul diekspor seberapa jauh kompetensi anak didik kita dan perlu kita kembangkan. Dari progres ini nantilah akan kita lihat ke depannya anak kita akan seperti apa. Itu harapannya. Jadi betul yang disampaikan panitia tadi bahwasanya Bapak-Ibu pendidikan agama itu sebagai salah satu letak fondasi dasar pembentukan karakter. Tapi dalam keterbatasan tadi kita juga harus tetap bergerak. Monggo teman-teman pendidik agama Kristen nanti betul-betul bisa berkolaborasi secara pendidik untuk memberikan pelayanan pada anak didik yang tersebar begitu luasnya dalam wilayah. Itu kalau pendidikan agama Islam setiap SD mesti ono dulu, tapi kalau pendidikan agama non Islam itu kan memang SD siji untuk boleh pakai setiap SD guru siji ya muat. Dan nanti monggo dari arahan nanti dari teman-teman di Kemenang terkait dengan pembelajaran nanti bisa dimaksimalkan dengan sumber daya yang ada. Tapi kita sudah berdiskusi panjang lebar, bukan nanti sudah disikapi. Selamat. Kami ucapkan apresiasi tingginya kepada semua panitia penyelenggara kegiatan mapak di tingkat Kabupaten Boyolali hari ini. Dengan segala keterbatasan kemudian kami maklumi karena sampai kemarin siang kita masih berdiskusi terkait undangan kan begitu. Iya kalau satu dengan apa? Koordinator dan KPDS Kabupaten wis 84 sih. Ruangnya cukup enggak kan begitu. Artinya apa? Bagi teman-teman panitia nanti ke depan ketika melakukan kegiatan begini sudah punya referensi. Gaulnya biar kelihatan semua kabupaten koordinator juga, KPDS diundang begitu. Loh, ini enak loh kegiatan apa? Tapi dijunjungi kalau suasana begitu. Peserta panitia plus undangan itu berarti sekitar 150 orang cari tempat yang luas. Representatif. Jadi gaungnya kelihatan, itu jadi kegiatan gede, tapi gaungnya kurang terdengar. Karena apa? Yang hadir di sini kan terbatas orangnya. Ini kita memberikan hak pada teman-teman untuk berinovasi nanti, silakan
kembangkan kegiatan ini dan persiapan untuk kegiatan berikutnya di tahun depan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu untuk mengantarkan kegiatan hari ini. Selamat melakukan lomba masak, semoga nanti betul-betul kita bisa mendapatkan calon wakil yang mewakili Kabupaten Boyolali untuk lomba masak tingkat provinsi. Terima kasih atas peran serta, terima kasih atas dukungan dari semua pihak sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Segala kekurangan saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, semangat selalu untuk semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih selaku Kepala Bidang SD. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali yang diwakili oleh Bapak Pendegara Nakonik Bapak Windy Hamdan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Tahlia Ika selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih. Oh, pakai luar biasa. Ulangi. Selamat pagi. Terima kasih, sangat lengkap. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali yang diwakili oleh KBSD Bapak Dr. Andes Setiawan. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT dan para tamu undangan, Bapak Ibu guru pendamping, Bapak Ibu panitia, dan para peserta lomba mapak yang pada pagi hari ini tentu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa dan bergembira karena hari ini mau lomba. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tugas saya sebenarnya membuka ya, tidak memberi sambutan ya. Membuka acara ini, tapi malah diminta memberi sambutan. Ya sudah sebentar saja. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tugas utama dari Kementerian Agama itu adalah pembinaan, ya. Memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam dua bidang, yaitu membina di bidang pendidikan dan di bidang keagamaan. Ya. Jadi kalau misalnya ada permintaan dana itu salah sebenarnya, tidak tepat sasaran. Karena memang tugas fungsi pokok kami adalah memberi pembinaan. Ya. Maka kalau saya diminta diundang untuk memberi pembinaan, pemiluan pasti kami turuti ya. Kami penuhi, tapi kalau minta uang tidak kami penuhi. Ya, tugas kami adalah memberi pembinaan melalui bidang pendidikan dan juga di bidang agama. Di bidang agama itu melalui majelis-majelis, tempat-tempat ibadah, meskipun diantaranya dengan banyak fisik tempat ibadah ya, tapi itu tidak utama. Meskipun demikian, kami juga memberikan support karena membina umat masyarakat itu kalau perutnya lapar kan tidak bisa membinakan dengan baik gitu ya. Coba Bapak Ibu kalau lapar perutnya diberi tausiah kepada ya waktu perutnya keloncongan kok diberi pembinaan. Nah maka ada konsumsi kan gitu ya. Maka diberi senai supaya perutnya kenyang, bisa perutnya tidak keloncongan, maka mendengarkan pembinaan bisa lebih serius gitu. Maka kalau kami hanya bisa memberi senai itu memang sesuai dengan tugas dan pokok kami gitu Pak. Ya. Tetapi kami juga dalam kaitan dengan itu, Bapak Ibu guru agama Kristen, Katolik juga, Hindu juga, Dokter Islam, kami memberi sertifikasi, gitu ya. Dan juga insentif-insentif Bapak Ibu guru, karena kaitannya tadi supaya Bapak Ibu guru juga tidak kelaparan, ya. Perutnya tidak keloncongan ketika mendidik anak-anaknya. Gitu. Tetapi kami tidak memberi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan pokok dalam pembinaan. Nah, seperti kegiatan-kegiatan semacam ini, kami bisa mendukung, ya, kami bisa mensupport dalam bentuk yang bisa kami dukung, tapi tidak terlalu banyak, ya. Tapi untuk manajemen, untuk
kelancaran, kami pasti mendukung. Ya. Bahkan tempat kami juga kami tawarkan di Kemenaker. Tempat-tempat kami juga bisa dipakai. Kami punya tempat yang sangat banyak. Kami punya 171 madrasah, semua punya aula. Kami punya aula di kantor, punya aula di madrasah, punya aula di gedung-gedung lain. Jadi kalau misalnya kami ingin kami bantu dalam fasilitas seperti itu, pasti kami bantu juga. Kemudian tenaga-tenaga bisa kami bantu. Kami juga punya 1.200 ASN di Kementerian Agama yang bisa kita pakai untuk membantu kegiatan-kegiatan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga menyampaikan permohonan izin dan mohon maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, Bapak Dr. Haji Taufik Rahman, SAG MSI, yang beliau tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini karena di kantor kami juga ada kegiatan bidang kamus dengan integritas sangat bersamaan persis waktunya karena tidak bisa hadir. Kemudian kami juga menyampaikan mungkin teman-teman dari Bapak Ibu guru agama Kristen juga mungkin karena tidak banyak, juga ada beberapa yang mungkin tidak bisa terlibat dalam kegiatan ini. Tapi saya melihat tadi Bapak Ibu guru agama Kristen sudah banyak yang terlibat, dan ini sangat luar biasa bisa melaksanakan program kegiatan lomba mapak ini yang diinisiasi juga oleh Bapak Ibu guru agama Kristen. Saya kira beberapa itu yang saya sampaikan, saya sangat mendukung program kegiatan ini, dan untuk ke depan mungkin bisa kita siapkan dengan lebih baik sehingga bisa kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan satu hal lagi, selama ini kita kalau mengirimkan lomba mapak ke tingkat provinsi itu belum pernah juara. Saya sudah beberapa kali ikut mengantarkan lomba ke tingkat provinsi, lomba mapak itu pulang tidak pernah ada laporan juara Pak, juara ini Pak tidak. Maka ketika saya mengusulkan nanti ketika lomba di provinsi dilepas dari Kemenak itu Pak, itu takut Pak panitia. Takutnya apa, kalau lomba di sana tidak ada berita juara itu malu gitu. Nah maka kemarin saya sudah berpesan dan berharap dengan sangat yang tahun ini ada juara di tingkat provinsi. Nah, ada juara, akan saya beri bonus. Nah, makan bersama dengan saya di rumah masing-masing. Ini Pak Setiawan Batu ini mau beri bonus. Lalu sepeda dari Pak Jokowi. Ya, terus saya Bapak Ibu, ini satu hal yang memperhatikan dari Boyolali. Kalau kemarin di Pesparawi itu juga sudah bisa memperoleh kejuaraan meskipun masih kecil, ada 2 kategori, sudah bagus. Pesparawi di Wonogiri, maka saya mengharapkan mapak untuk tahun ini membawa hadiah dari provinsi. Nah, kami sudah berusaha support dari teman-teman. Nah juga kalau perlu sebelum berangkat kami kalau pasti alat supaya bisa nomi ya, sehingga mendapat juara di tingkat provinsi. Maka mohon nanti para juara yang di tingkat kabupaten supaya bisa menyiapkan dengan lebih baik dan bisa mendapat juara di tingkat provinsi, akan membawa nama baik itu sekolahnya, baik itu kabupaten, dan untuk kita semua membawa nama di tingkat provinsi. Terakhir, sebelum saya mengakhiri sambutan saya dan akan membuka secara resmi ditandai dengan pengukuran apa ini Mbak? Pengukuran batu, pengukuran gong, penempatan tanda peserta ya. Baik, saya akan membacakan sebuah pantun. Ini tradisi yang tidak boleh kita tinggalkan ya. Hari ini hari Jumat, hari ini hari Jumat. Selek mapaknya dengan dus kotak. Kita dari Kemenak ya.
snacknya dari dus kota. Mari kita jaga semangat untuk mensukseskan MAPA. Demikian yang bisa saya lakukan. Mohon maaf dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Cahaya. Waktu kami kembalikan. Mbak Cahaya ini juga staff saya satu ruangan juga dengan dia. Terima kasih kepada Widya acara selanjutnya yaitu penyematan simbolis peserta lomba. Saya mohon anak-anak yang sudah dipilih bisa maju ke depan. Peserta lomba cerdas serta kita dipersilakan maju ke depan. Yang kedua, peserta lomba Solo Vokal Putra dipersilakan maju ke depan. Yang ketiga, peserta lomba Solo Vokal Putri dipersilakan maju ke depan. Yang keempat, peserta lomba cerita maju ke depan. Yang kelima, peserta lomba mojokan rohani bersilakan maju ke depan. Bapak Ibu, itu bergantian. Diserahkan oleh Bapak Pendana dan Bapak Ibu. Kemudian lomba vokal putra disebabkan oleh Bapak Habib Vokal Putra. SD Putri. Bapak Filisna, Bapak Filisna. Selanjutnya peserta lomba mendapat secara simbolis akan diserahkan oleh Bapak Kasih Muri. Kalah Pak Bas Putra. Putra. Oke. Yang ketiga, peserta lomba ciptaan tetap disemangatkan oleh simbolis Bapak Koordinator. Kita dari Banyuton. Ini Ini cerita Alkitab. Nah, dikit aja. Terima kasih. Lomba secara simbolis disemangatkan untuk peserta lomba. Terima kasih. Sebagai simbol pembukaan. Boleh foto bersama dulu. Lomba tingkat Kabupaten Boyolali tahun 2020. Siap, setunggal, 2, 3. Arahkan sistem. Tunggal, 2, 3. Semangatnya Pak ya, semangatnya. Kamu yang semangat. 1, 2, 3. Napak memang oke. Pas.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Kristi untuk berdoa dari pengarah lomba yang akan dipimpin oleh Bapak Ferry. Ibu dipersilakan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara adik-adik yang dikasihi dalam Kristus, karena kita menyatukan hati untuk berdoa. Ya Kristus yang mulia, di hari ini kami banyak mengucap kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga kami dapat melalui hari yang lalu dan menyambut hari yang baru ini dengan selamat, dengan penuh syukur. Terima kasih pula telah menyertai kami dengan pembagian yang teduh serta sejuk di SDN 9 ini, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh syukur. Ya Yesus, pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan serangkaian lomba mata pelajaran agama Kristen. Tuhan, berkatilah acara demi acara, lomba demi lomba, agar tetap lancar sesuai dengan kehendak. Biarlah apa yang akan kami terjadi sesuai rencana yang begitu baik. Berkatilah kami para peserta lomba, para panitia, serta para juri, agar dapat melaksanakan kewajiban secara jujur, adil, dan terhubung dengan pimpinan dan pimpinan. Terakhir ya, inilah kami agar dapat menjadi manusia yang selalu ingat akan Tuhan. Biarlah pergumulan ini dapat terulang di pertemuan berikutnya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan yang menghormati Ibu Rasulullah ada bersama saya mudah-mudahan Bapak Ibu dan bisa mendengarkan tempat bisa sama aktivitas. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu. Terima kasih atas aktivitas sekolah. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati perjalanan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kemudian untuk pengarah lomba saya serahkan kepada Bapak Ferry. Bapak Ferry, sehat-sehat. Sehat-sehat deh. Bisa ketemu. Amin. Allah. Ya.